Halo, Mas Wayang. Saya namanya yang mengikuti mata kuliah Matematik 2 ini ya. Kita akan lanjutkan dengan pertemuan tentang mempelajari tentang apa? Tentang ya fungsi eksponen asli ya. Jadi fungsi eksponen asli. Ya, fungsi eksponen asli ini apa? Ya adalah seperti ln x gitu ya. Turunan dari ln x ke x besar dari 0 ya. Maka fungsi logaritmi asli ini monoton murni sehingga mempunyai inverse ya, monoton murni sehingga mempunyai inverse. Inverse dari fungsi logaritmi asli disebut juga fungsi eksponen asli atau notasi dengan eksponen ya. Jadi perlakuan hubungan antara y sama dengan eksponen x sama aja dengan x ln y ya. Jadi ada hubungan antara eksponen ya dengan ln ya. Dari sini didapat bahwa Y adalah eksponen ln Y, dan X adalah ln eksponen X ya, sama aja dengan ya X gitu ya. Jadi X sama dengan itu. Definisi dari ya bilangan E adalah bilangan real positif yang bersifat ya ln E sama dengan 1 ya. Dari sifat ini fungsi logaritmik diperoleh E pangkat R sama aja eksponen ln E pangkat R ya, atau eksponen E ln E ya, atau sama eksponen R ya. Jadi itu pendekatannya. Nah, turunan dan integral fungsi eksponen asli dengan menggunakan turunan fungsi inverse ya dari hubungan Y sama dengan E pangkat X ya sama dengan ln Y, maka dy per dx sama dengan apa? Dy per dx sama dengan per dx per dy, atau Y sama dengan E pangkat X ya, atau dy per dy, dx per dy sama aja dengan super Y ya, super Y. Jadi dengan turunan E pangkat X sama aja dengan E pangkat X, secara umum kita dapat apa? dx EUX sama dengan E pangkat U dan U aksen ya. Jadi sehingga integral E pangkat X sama aja dengan E pangkat X tambah C. Jadi ini adalah sifat dari apa namanya, fungsi eksponen ya. Contoh seperti ini ya, kita mencoba menghitung nilai integral E3 per X per E kuadrat dx ya. Jadi dalam kasus ini ya kita bisa memisahkan dulu ya, misalkan U sama dengan 3 per X ya. Jadi kita misalkan U sama dengan 3 per X. Jadi kalau DU-nya berapa? DU-nya adalah min 3 E kuadrat dx. Jadi DU sama dengan itu. Turunannya adalah 3 per E kuadrat. Atau sama aja dengan apa? Seper E kuadrat dx sama aja dengan min sepertiga DU ya. Jadi bisa seperti itu ya. Per E kuadrat dx sama aja dengan sepertiga DU, atau kita ganti ya. Jadi E 3 per X per E kuadrat ya, E kuadrat sama dengan apa? Dx sama dengan min sepertiga DU, karena dia min sepertiga ya. U DU. Dengan demikian min sepertiganya kita pindahkan ke depan ya. Jadi integral U DU sama aja dengan integral sepertiga E pangkat U ya, tambah C, atau sama aja sepertiga E 3 per 3 X ya, tambah C. Karena U-nya 3 per 3 X. Jadi hasilnya adalah sama dengan itu. Ya, integralnya sama dengan itu ya. Kalau diturunkan ya sama dengan E pangkat 3 X. Contoh 6, contoh lain adalah misalnya turunan dari E3X ln X ya. Jadi ini bisa kita selesaikan dengan cara apa? E3X ln X ya sama aja dengan turunan dari ya turunan dari 3X ln X ya, sama dengan E3X ln X. Oh iya.
X sama 3X ln X tambah 3 ya. Jadi sama dengan 3 ln X tambah 3. Tapi fungsi eksponen asli, karena fungsi eksponen asli merupakan inverse dari fungsi logaritma asli, maka grafik fungsi eksponen asli diperoleh dengan cara mencerminkan grafik fungsi logaritma asli secara garis Y. Ya. Jadi ini adalah eksponen, ya, kemudian adalah garis tengahnya, dan Y sama ln X adalah garis pinggirnya. Ini sifat dari kerupaan ya. Penggunaan fungsi logaritma dan eksponen asli menghitung turunan fungsi berbagai perpangkat fungsi ya. Contoh diketahui fungsi X sama dengan Gx pangkat Ax fungsi aksen X ya. Jadi ln fungsi X sama dia Ax ln Gx ya. Jadi atau D turunan fungsi X sama dengan D Ax ln Gx. Dx ln Gx ya. Atau fungsi aksen per fungsi X sama dengan A aksen X ln Gx tambah G aksen X per Gx X ya. Fungsi X aksen X dan ln Gx ya tambah G aksen X dibagi dengan Gx kali dengan fungsi Ax dan fungsi X ya. Jadi ingat delon U sama dengan seper U aksen ya. Ini apa namanya penulisannya. Contoh fungsi X sin X pangkat 4 ya. X. Jadi sin X pangkat 4X ya. Jawabannya adalah ubahlah bentuk fungsi pangkat fungsi menjadi perkalian fungsi dengan menggunakan fungsi logaritma asli. Jadi kita lonkan ya. Jadi kita lonkan jadinya apa? Ln fx sama dengan ln sin pangkat 4x sama dengan 4x ln sin x ya. Jadi seperti itu. Turunan kedua ruas, jadi ln f sin x sama dengan d 4x ln sin x ya. Maka turunannya adalah f aksen per x sama dengan 4 ln sin x ya, cos ya sin x 4x. Jadi turunan apa? Turunan ini ya, turunan berganda ya. Hasilnya adalah 4 ln sin x 4x cos x. Jadi fungsi aksen x 4 ln sin x dan 4x cos x sin 4x. Jadi ya turunan apa? Turunan ini ya, turunan berganda ya. Jadi seperti itu ya. Kita turunkan ya ln sin x 4x. Caranya seperti itu. Pusat aksennya jadinya adalah diberikan dengan ya sin x pangkat 4 ya. Kita lanjut latihan ya. Periksalah apakah fungsi-fungsi berikut memiliki inverse. Ada tentukan fungsi inverse-nya ya. Jadi inverse di sini adalah ya kebalikan dari itu ya. Misalkan fungsi nomor 5 yang mudah itu ya. Maka fungsinya adalah inverse-nya apa? Kita cari ya terhadap Y berapa gitu ya. Tentukanlah Y aksen dari Y sama ln X kuadrat min 4X tambah 6. Jadi Y aksennya apa? Y aksennya adalah ya turunannya dari itu ya. Sama dengan ln dan Y aksen dari itu. Jadi langsung aja seper X kuadrat ya kali turunan dari itu X kuadrat min 5X tambah 6 ya. Jadi sama aja dengan itu. Y ln cos X ya, Y ln cos X turunannya adalah seper cos 3X ya dibagi dengan ya di sin min sin ya 3x ya. Jadi bisa dicari ya. Ya selesaikan integral tak tentu berikut ya. Jadi tak tentu ya artinya ada nilai apa? Nilai konstantanya ya. Konstantanya berapa nilai integralnya kita selesaikan. Ya memang dalam penyelesaiannya adalah ini di manipulasi ya supaya dia lebih bisa dikerjakan ya. Manipulasi ya. Sekarang integral tentu berikut ya. Jadi integral tentunya tentu artinya ada batasnya ya, ada batasnya. Maka integralnya adalah ya
sama dengan ya tentu ya kita cari integral dulu ya, kemudian baru kita selesaikan dengan dengan integralnya ya. Fungsi eksponen umum. Di fungsi eksponen umum, kalau fungsi X sama dengan A pangkat X, di mana A besar 0, ya A besar 0 ya, sebagai fungsi eksponen umum ya. Untuk X besar 0 dan X elemen R, definisikan bahwa AX sama dengan AX ln A. Jadi A pangkat X sama dengan AX A. Turunan dari integral ini adalah dAX sama dengan turunan dari X ln A. X ln A sama aja dengan X ln A kali dengan AX ln A ya. Jadi jika mu sama dengan UX, maka nilainya adalah DUAU sama dengan U ln A sama dengan ln A U aksen ya, sama dengan A pangkat U aksen ln A. Jadi integral dari A pangkat X sama dengan 1/A AX ya, tambah C ya. Jadi penyelesaiannya seperti itu. Ya, sifat-sifat fungsi eksponen umum adalah AX dikali AY sama aja dengan AX tambah Y. Jadi dalam kasus ini ditambahkan ya. Kemudian AX dibagi AY sama dengan AX min Y ya. Kemudian AX dikali AY sama AX Y. Kemudian A tambah B X sama dengan AX BX ya. Kemudian ya A per B X sama aja dengan AX per BX. Ini sifat umum dari eksponen ya, eksponen. Jadi ini perlu dipahami supaya dalam penyelesaian matematik kita bisa memisahkan ya antara antara perkalian dan bagi gitu ya, atau penjumlahan atau merubahnya, maka itu lebih bisa lebih lancar ya. Contoh 8 ya. Hitunglah turunan pertama dari fungsi X ya 3 2X tambah 1 tambah 2 sin 2X ya. Jadi turunannya apa? Kita selesaikan dengan apa? Fungsi aksennya adalah sama dengan apa? Fungsi aksennya adalah 3 2X tambah 1 ln 3 ya. Ln 3. Jadi adalah fungsi aksennya 2X 2 3 pangkat 2. Kemudian ini adalah 2 ya. 2 pangkat sin 2X ya. Kemudian cos 2X ln 2 ya. Jadi U aksennya sama dengan U aksennya ya. Sin aksennya apa? 2 cos ln 2. Jadi seperti itu ya. Dihitunglah akar integral 4e kuadrat. 4e kuadrat jawabannya adalah misalnya U sama dengan 4 ya. U sama e kuadrat, maka DU-nya sama dengan 2x dx ya. 2 dx, maka dx-nya adalah 1/2x ya. Per 2x du ya, per 2x du. Jadi dx sama dengan 1/2x du, maka integral dari 4e kuadrat x dx ya sama aja dengan 4u dikali du per 2 ya, du per 2. Du per 2 ya, atau sama aja dengan 1/2 kali 4u du. Ya, ini integral dari 4u adalah 4u ln 4 ya, ln 4 tambah c. Jadi demikian kita dapat 4e kuadrat 2 ln 4 tambah c. Jadi integral dari 4e kuadrat sama dengan 4 kuadrat 2 ln 4 ya, 2c. Ya, grafik fungsi eksponen umum ya. Jadi adalah lihat di sini, ini adalah eksponen A pangkat X ya, A pangkat X
A besar 1. Dan bawahnya adalah fungsi A pangkat X ya, di mana 0 kecil dari X, A kecil dari 1 ya. Jadi itu grafiknya. Diketahui bahwa fungsi X sama dengan AX, A besar 0, maka turunannya adalah min T hingga sampai T hingga daerah asalnya ya. Kemudian fungsi aksen X, AX ln ya, FA pangkat X ln A, maka di sini F noton naik jika A sama besar 1, dan F noton turun jika 0 kecil dari A kecil 1 ya. Turun keduanya adalah AX ln A kuadrat ya, besar 0 jika X semua dari asalnya ya. Grafik disebut cekung ke atas dan ya cekung ke atas ya. Dan fungsi 0 adalah 1 ya. Jadi itulah contoh ya apa penyelesaian grafik apa eksponen ya. Fungsi grafik eksponen, dan ya kita nanti lanjutkan untuk materi berikutnya, itu adalah turunan dari fungsi trigonometri ya. Jadi bagaimana cara menghitung trigonometri. Jadi fungsi eksponen ini ya perlu juga kita pelajari ya, supaya ya karena berhubungan nanti dengan matematik teknik itu juga itu ya. Di pada matematik 2 ini kita pelajari numerik juga sedikit sebagai pengantar dan juga sebagai penyelesaian dengan metode lain. Dia juga fungsi eksponen, dia juga kita perlu pelajari. Cukup sampai sini ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.